yang paling menantang itu ketika gue ngedit MasterChef sih. MasterChef itu syutingnya ada 12 kamera, Nal. Sorry bro, gue bukan Tuhan. Welcome to Ngobak, ngobrolnya anak kreatif by Hello Motion. Di episode perdana ini, gue udah ngedatengin salah satu mentor editing dari Hello Motion Academy. Beliau adalah seorang editor. Selain mentor, dia juga pernah bekerja di beberapa stasiun televisi lokal. Saat ini, beliau sedang bekerja di salah satu perusahaan startup dengan posisi kerjaan sebagai Content Operation Lead. Biar nggak penasaran, kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan orangnya. Halo Mas. Halo, Nal. Thank you udah dateng. Datang terus gue mah di sini. Nah, ini orangnya Mas Edi namanya. Beliau Nama panjangnya dong. Nama panjangnya, lu tau gak nama panjangnya siapa? Sir Edi. Bukan. Nama panjangnya Edi. Nama pendeknya, nama panggilan Edi gitu kan. Nama panjangnya editor. Anjay, panjang banget. Lu tuh bintang tamu perdana nih Mas di podcast ini. Oke. Gimana Mas perasaan lu? Gua Bangga nggak? Bangga banget dong. Jadi gua. tamu perdananya podcast di episode perdana. Bangga banget ya. Bangga dong tentunya, iya kan? Ya mudah-mudahan AdSense-nya terus mengalir ya kan. Jadi kita bisa pindah dari studio yang luas ini ke yang lebih proper lagi. Ya. Itu katanya. Amin. Oke Mas, di sini gue pengen sedikit tanya-tanya Mas terkait perjalanan lo sebagai pelaku kreatif. Lo kan seorang editor nih Mas. Iya. Awal mula lo sebenarnya kan medium dunia kreatif itu banyak tuh. Yes, Ada betul. desain grafis, ada motion, ada 3D, ada banyak dah. Nah, kenapa akhirnya lo milih jadi editor? Apa yang menginspirasi lo akhirnya menjadi editor? Oke. Jadi sebenarnya itu gue nyemplung ke editor. Nah, sebenarnya awalnya itu gue nggak tahu ya. Awal gue nggak tahu dunia produksi audiovisual tuh ada gitu. Karena gue sering nonton TV, nonton apa-apa, gue nggak tahu kru-kru di belakangnya tuh ngapain aja gitu kan. Semua ini berawal dari SMA sebenarnya. SMA tuh gue orangnya gak suka matematika ya. Bego ya gue di matematika ya. Maksudnya jadi gue ngindarin, gue nyari kuliah tuh gimana yang gue gak ketemu matematika nih, kayak gitu. Sampai suatu ketika gue ke Jogja, gue belum tahu ya, gue mau kuliah di mana. Gue nongkrong sama temen gitu kan, ternyata ada kampus nih gitu. Berarti ke Jogja tuh emang niat kuliah apa emang niatnya nyari kuliah, tapi saat itu gue masih belum tahu ya kuliahnya ngapain gitu. Oh iya. Kayak gitu. Jadi sempet ngambil kursus desain grafis 1 tahun, tapi cuman dari tempat kursus grafis itu gue kenalan banyak komunitas lain gitu kan. Nah, terus dari situ gue tahu ternyata ada kampus yang kerjanya syuting gitu kan. Kayaknya asik nih kalau gue masuk situ nih. Ya udah gue masuk ke situ. Jadi isi Jogja waktu itu kuliahnya. Nah, dari situ baru gue kenal ada istilah profesi yang namanya editor. Nah, jadi ketika pas kuliah itu juga kan awal-awal kan emang belajar umum ya. Belajarnya umum gitu kan. Nah, mulai penjurusan itu ketika udah mulai semester 3, 4 dan seterusnya gitu. Nah, ketika semester 4 kalau nggak salah itu gue udah mulai disuruh ngambil mayornya apa nih? Kayak gitu kan. Boleh penyutradaraan, boleh penulis skenario, boleh penata cahaya, set dan segala macam gitu. Nah, terus ketika gue ditanya dosen gue kayak gitu, gue balik tanya ke diri gue sendiri ya, nih daerah yang nyaman buat gue yang mana nih, kayak gitu kan. Dan karena gue orangnya aslinya gue tuh apa ya, ngobrol sama orang yang baru itu gue nggak bisa kayak gitu. Apa ya, kayak introvert ya. Introvert rada-rada ya bisa dibilang ya. Tapi kalau udah kenal sih gue bisa rame.
kayak gitu. Jadi gue ngerasain ketika praktika terpadu itu, gue ketemu banyak orang, crew call pagi sampai malam, terus baru tidur 3 jam di crew call lagi. Wah itu kayaknya bukan dunia gue banget. Akhirnya gue nentuin gue ngambil mayornya post production, jadi editing waktu itu. Basicnya itu ya. Dan juga karena gue males sebenarnya. Itu berarti awalnya dari males berarti. Iya benar. Akhirnya ngambil editor. Tiap profesi kan pasti ada tantangannya nih Mas. Oke. Tantangan apa sih yang saat menjadi editor yang biasa lo hadapi gitu? Oke, tantangannya apa ya? Sebenarnya kalau kerja di dunia kreatif, kalau menurut gue ya nggak ada kata tantangan kayak gitu. Karena setiap kali kita kerja itu kita menciptakan sebuah karya kayak gitu kan. Maksud gue ya, gue nganggapnya bukan tantangan sih. Gue nganggapnya bukan tantangan. Jadi klien minta kayak gini kayak gitu kan. Jadi kalau seandainya permintaannya aneh-aneh, nah itu baru tantangan gue tuh, ya kan. Tolong ini artisnya bisa dibikin diri di atas Monas apa enggak gitu. Padahal di syutingnya bukan di green screen gitu misalnya gitu kan. Iya bisa Pak, cuman budgetnya nggak nyampe. Biasanya gue bilang kayak gitu. Tantangannya itu ya. Tapi ngomongin tantangan nih, maksud gue kan nggak ngajar ya. Kadang di beberapa kelas gue, kebanyakan orang selalu beralasan tantangan gue adalah gue nggak punya mood ketika kerja. Iya kan? Banyak yang kayak gitu kan? Ya kan? Belum dapat moodnya nih, gimana nih gitu kan? Menurut gue itu bukan tantangan, kayak gitu. Jadi ketika lo dihadapin mood yang nggak enak buat membuat sebuah karya, kecuali lo emang pekerja seni yang benar-benar seni murni ya, kayak misalnya lukis yang itu bisa dinikmatin sama sebagian orang doang gitu kan. Tapi ketika lo kerja buat di seni terapan kayak editor kayak gitu kan, itu nggak bisa lo kayak gitu. Maksudnya lo harus jadi profesional ya, maksud gue ketika lo dikasih kerjaan editan nih kayak gitu kan, pasti kan klien atau produser lo atau atasan lo itu pasti ngasih deadline dong, ya kan? Ya kan? Deadline berapa nih? 3 hari kayak gitu kan. Dan lo hari pertama, hari kedua nggak ngapa-ngapain karena nggak ada mood kayak gitu kan. Itu nggak bisa kayak gitu karena deadline itu nggak mundur ketika gue nggak ada mood nih, terus ternyata tayangan MasterChef diundur jadi hari Rabu karena editornya nggak mood, nggak bisa kan kayak gitu kan. Nggak bisa. Jadi sorry to say ya buat yang pekerja kreatif di luar sana, ketika lo ngerasa nggak mood itu adalah tantangan, enggak, lo salah kayak gitu kan. Ada caranya gimana lo memanage mood itu sebenarnya. Jadi dengan ngerjain berdasarkan kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi misalnya lo ngerjain editing sebanyak setengah jam program tayang dan itu ada 3 segmen. Itu jangan lo pikirin, wah anjir nih gue ngerjain setengah jam nih panjang banget gitu. Jangan lo mindset itu ada di situ gitu. Tapi lo harus kerjain kecil-kecil aja. Apa dulu nih yang bisa gue kerjain nih sembari buat mancing si mood ini biar bisa muncul kayak gitu. Biasanya dengan kita, biasanya kalau gue ya, kalau gue itu udah di depan komputer biasanya lama nih, ya kan, panasnya lama nih. Nah, ketika gue nunggu panas itu gue ngerjain yang gampang-gampang dulu biasanya. Oke, gue nge-clean up ini dulu nih. Oh, ini kayaknya audionya yang ini rusak nih. Jadi agak gue belakangin deh nih, gue ngerjain yang depan dulu, bla bla bla. Nah, ketika kita udah mulai setengah jam lah ya, setengah jam lu udah mulai ngelakuin sesuatu itu, nanti lama-lama mood lo kebangun sendiri kayak gitu. Itu sih triks gue ya. Nah, itu tipsnya. Jadi nggak ada tantangan. Nggak ada tantangan, emang malas aja itu mah. Kalian tuh emang malas. Profesional, hey. Nah, lu kan nih Mas udah bertahun-tahun berkecimpung di dunia editor. Biasanya perangkat lunak atau device apa sih yang biasanya lo gunain buat ngedit gitu? Oke, ini teknis banget ya pertanyaannya ya. Perangkat lunak yang gue pakein tuh gue pakai 3. Ada Avid, gue pakai Final Cut Pro, terus gue juga pakai Adobe Premiere. Jadi tergantung di mana gue kerja kayak gitu. Iya. Jadi emang beda-beda ya Mas ya, tiap
Dari perusahaan satu perusahaan lain gitu. Iya, sangat beda-beda banget. Jadi tergantung alat yang disediain perusahaan ya. Jadi biasanya gue ketika di interview atau ketika ada klien gitu kan, ngajak ngerjain job gitu kan, gue selalu nanya, lo softwarenya apa kayak gitu. Oh kita pakai ini, oke gue bisa kayak gitu kan. Kalau seandainya gue nggak bisa gitu kan, gue pasti bilang ke dia, oke, gue belum pernah make software ini, tapi kasih gue 2 hari buat adaptasi, gue pasti bisa. Gue selalu kayak gitu. Tapi paling sering ya itu ya, Avid, Media Composer, Final Cut Pro, sama Adobe Premiere. Tapi basicnya sebenarnya sama aja nih Nal. Ya buat yang di rumah yang baru mulai ngedit gitu kan, jadi nggak ada tuh, wah Premiere lebih jago kayak gitu. Final Cut Pro lebih jago, enggak sih. Sebenarnya sama aja. Tergantung skill. The man behind the gun ya nggak? Nah, itu. Kayak gitu. Nah, gue juga punya pengalaman unik nih Nal. Maksudnya waktu itu gue kerja di salah satu grupnya MNC ya. Sebelum di RCTI. Jadi waktu lu Mas, berarti lu selain di RCTI, MNC tuh banyak deh. MNC itu ada grupnya itu ada ratusan deh kayaknya tuh medianya. Jadi gua resign gitu kan, ntar masuk lagi grup MNC lagi. Sampai startup gua pun ini masih ada hubungannya sama MNC. Ini emang kayak gurita ya. Dia tentakelnya di mana-mana, jadi gua nggak bisa kabur dari situ. Oke, balik lagi ke cerita tadi. Jadi waktu itu kita semua makanya Avid Media Composer kayak gitu kan. Sempat ada salah satu komputer Mac yang nganggur karena nggak ada yang bisa make kayak gitu kan. Dan itu diejek-ejek, Final Cut Pro apaan sih nih? Final Cut Pro apaan sih nih gitu kan. Karena waktu itu Final Cut Pro itu murah dibandingin Avid tuh mahal banget. Kayak jadi kita yang make software tuh gengsi gitu kan. Nah, terus sampai suatu ketika komputer gua itu kena virus semua. Sementara ada salah satu materi yang harus diedit dan harus delivery 3 jam lagi. Anjir. Dan apesnya gue ya. Apesnya gue. Nih gue gak mau tahu nih, bos gue bilang kayak gitu. Ini harus kelar dalam waktu 3 jam. Dan komputer kita yang bisa nyala itu cuma Mac doang. Mac itu kan nggak pernah ada virus. Ya kan? Jadi semua Windows-nya hancur kena virus. Satu-satunya tinggal Mac. Ya udah, gue punya waktu 3 jam buat adaptasi dan ngerjain edit kayak gitu. Tadinya mindset gue ya, gue dulu bisanya Avid doang. Kayak gitu kan. Gue menutup diri gitu ya ketika ada software baru nih kayak gini-gini gue nutup diri. Apaan sih nih? Gue udah nyaman sama Avid, gue malas belajar gitu. Tapi ketika gue saat itu kepepet, cuman punya waktu 3 jam, gue buka terus gue mulai ngutak-ngatik, lah ternyata sama aja. Ternyata sama aja, serius. Mau Premiere, mau Final Cut Pro, mau DaVinci Resolve yang lagi naik daun, mau Avid Media Composer yang udah biasanya orang tua tuh yang pakai Avid Media Composer itu ternyata sama aja. Kayak gitu. Cuman bedanya di istilah mungkin ya, sama placing tools-toolsnya aja sih. Kayak gitu. Jadi gua makan semuanya. Ini kan gua kurang ini juga ya sama Premiere atau apa tuh Avid tuh. Mungkin sama kayak halnya AI sama Corel Draw kan. Iya, kan banyak ya kita denger ya. Wah, anak AI kayak gini. Kata anak Corel gitu. Sering banget tuh kayak gitu tuh. Nah, kalau gua udah jadi ketika di tongkrongan anak Final Cut Pro, gue bisa jadi Final Cut Pro. Di tongkrongan Premiere bisa beradaptasi di mana pun. Oh iya. Ini kayak apa ya gue ya? Kayak kodok ya, hidup di multi alam gitu, multiverse. Nah, kalau sekarang soal hardware. Jadi ini di banyak forum-forum orang-orang yang baru belajar ngedit gitu ya, atau di kelas gue gitu, pasti pertanyaannya, hardware-nya apa nih, Mas? Hardware-nya apa nih gitu. Nah, maksudnya gue bukan sales di sini, tapi kalau lo emang pengen nggak ada trouble sama sekali ketika ngedit, udah lo yang lo pikirin cuma ngedit doang, saran gue adalah ambil Mac. Ya emang mahal kayak gitu kan, cuman nggak ada masalah sama sekali. Jadi selama gue pakai Mac itu
sama sekali lebih sedikit ya. Gue dapat masalah daripada gue pakai Windows. Lu kok kalau seandainya pakai Windows, kalau drivernya nggak cocok dia nge-crash kayak gitu kan. Iya, itu Windows sering. Iya, kalau lo pecut kelamaan dia lama-lama blue screen. Waduh, gitu ya. Dan ingat lagi ketika kita ngedit itu ya, emang pasti butuh investasi alat yang mahal kayak gitu karena yang buat menunjang kerjaan, ya kan? penting. Karena kalau lu Photoshop lu cuma ngedit satu single image. Ya kan, Nel? Nah, kalau lu ngedit satu detik itu 25 gambar loh. Kayak gitu kan. Jadi emang butuh hardware yang tinggi. Terutama kalau seandainya buat yang pas-pasan ya, anak rakit misalnya, yang perlu dikencengin itu adalah prosesor, RAM, VGA, sama harddisknya kalau bisa. Bukan kalau bisa. Wajib SSD ya mulai sekarang. Kayak gitu, harddisk jangan harddisk yang murah kotak pocket kayak gitu, itu lo bawa ke 4K nggak ngangkat sama sekali. Gitu masyarakat kreatif. Jadi nggak usah tanggung-tanggung beli device yang standar, langsung tuh beli iMac kalau punya duit. Baik lagi itu buat nunjang kinerja lo. Ya tapi kalau seandainya kepepet nggak punya duit ya gimana ya? Nabung dulu. Jangan ya. Nah, bukan gitu solusinya. Nah. Tendang pintu biasanya. Jangan yang di rumah. Jangan tendang pintu, Pak, minta MacBook gitu, jangan. Kasihan pintunya. Iya. Ke pertanyaan berikutnya nih, Mas. Oke. Lu masih suka ini nggak sih, Mas? Merhatiin editor-editor muda gitu. Masih suka merhatiin nggak sih? Wah, ini editor keren nih. Ini yang edit film ini keren nih. Ini yang video klip ini keren nih. Nah, lu tipe orang yang ini nggak sih, yang kalau istilahnya kalau zaman sekarang polisi skena? Anjay. Apa itu dah? Gue nggak tahu deh. Gue ketuaan kayaknya ya. Nah itu istilahnya tuh polisi skena yang apa-apa ngomentarin. Jadi ya maksudnya lu merhatiin karya-karya editor. Menurut lu biasanya kesalahan umum orang-orang buat editor yang biasanya lo lihat tuh dari editor pemula tuh apa tuh? Oke. Kalau yang gue lihat ya, ini gue berdasarkan kelas aja ya, karena kan gue berinteraksi langsung sama orangnya ya gitu kan. Kalau yang di luar-luar nggak enak lah gue bilang kayak gitu. Jadi kebanyakan murid-murid gue di kelas itu terjebak sama cinematic thing. Ya, jadi bikin video harus sinematik. Pakai warna teal and orange udah jadi sinematik kok kayak gitu kan. Enggak. Ya, itu salah. Oke. Sebenarnya sinematik itu adalah lo membuat video melalui pendekatan sinematik, itu yang benar kayak gitu kan. Misalnya pakai videonya dolly in atau pakai gimbal maju kesannya track in kayak gitu kan. Pendekatan sinematik itu itulah yang disebut video sinematik. Jadi nggak berarti serta-merta lokasi efek jeder kayak gitu kan. Terus lokasi teal and orange jadi sinematik, itu enggak. Itu gue baru tahu tuh. Apa tuh? Kirain gue video sinematik tuh yang kayak ini loh, Mas. Senja, kopi. Itu kan kayaknya itu gue sering lihat tuh di ini. Oh, bukan berarti sinematik tuh yang menurut gue udah saatnya ketika lo bikin karya tuh lo harus lepas dari kata-kata itu ya. Wah, harus sinematik nih. Biar sinematik nih gitu. Itu yang kayak gitu yang sayup-sayup apa. Iya. Kan biasanya gue taunya yang kayak gitu. Itu gue udah udah muak gue ngedengerin. Dengerin tuh. Iya, kebanyakan pertanyaan itu di kelas, Kak, gimana caranya membuat video yang sinematik? Iya. Itu salah banget Mas ya. Iya, harus belajar film. Enggak sih. Jadi maksud gue bikin karya aja ya kayak gitu ya. Maksud gue bukan tipikal orang yang apa tadi lo bilang polisi skena. Iya, gue bukan tipe orang yang salty banget ngeliat editannya kok kayak gini nih. Enggak tiap orang. Jadi ngedit itu adalah cara lo
berkomunikasi dengan audiens ya atau dengan seseorang gunain media audiovisual ya. Jadi ada musik, ada gambar yang dipadu-padankan di situ. Maksud gua, dan cara bertutur tiap orang itu beda-beda kan. Ya, ada orang yang nyerocos, ada orang yang ngomong seadanya aja kayak gitu. Dan ya kalau kita balik lagi ke situ ngelihat karya editing sebagai cara lo berkomunikasi dengan orang, tentunya lo nggak bisa menjudge lo ngomongnya kayak gini sih gitu. Lo gimana rasa lo kayak gitu? Digituin gitu. Lo orangnya bawel gitu. Kan pasti sakit hati dong. Ya kan, kayak gitu. Tersinggung. Nah, gue bukan tipe orang yang salty soal kayak gitu. Berarti biasanya yang gue lakuin adalah ketika dia membuat kesalahan, baru gue kasih tahu gitu. Jadi misalnya, nih pengambilan gambarnya kayaknya nggak pas nih kalau buat di kondisi kayak gini, enaknya sih kayak gini. Tapi itu dibalikin lagi ke lo ya. Biasanya gue kalau di kelas sih kayak gitu. Ya. Itu ya. Oke Mas, lo kan sebagai editor pastinya udah sering ngerjain proyekan-proyekan nih. Oke. Belasan mungkin puluhan lebih kali. Ada nggak sih proyekan yang paling menantang banget gitu dan cara buat ngehandle-nya? Biasanya kalau yang lo lakuin itu apa? Dari sepanjang karir gue ya, yang paling menantang itu ketika gue ngedit MasterChef sih. MasterChef? Iya, MasterChef dulu. Season 1 sampai season 6 ya. MasterChef itu syutingnya ada 12 kamera, Nal. Nge-record bareng. Dan itu masak 2 jam. Lo harus jadiin itu dalam waktu satu segmen, which is 10 sampai 15 lah maksimal. Bayangin, dari 2 jam lo harus potong-potong. Tapi tentunya gue nggak kerja sendiri ya waktu itu ya. Ada anak kreatif, ada anak PA, ada produser di situ juga yang ngebantuin kayak gitu loh. Itu tantangan terbesar gue itu. Itu seandainya itu gue kerjain sendiri di rumah, itu alat gue nggak kuat. Karena 12 kamera full HD nge-record bareng itu hard disknya itu kayak gitu tuh. Itu tantangannya. Tapi ada lagi yang ini sih menurut gue tantangan. Jadi gue kadang ya editing itu karena kalau gue kenalin tahap pembuatan produksi audiovisual ya. Jadi ada praproduksi, ada produksi, ini kita lagi syuting namanya produksi. Nah, ketika masuk editing namanya pasca produksi. Kayak gitu. Jadi kadang ada beberapa hal yang luput ketika syuting, dan itu yang apes ini apa? Yang apes tuh yang kena tainya tuh editor, sorry ya. Jadi gue sebutan nama teman-teman gue kayak gitu. Jadi yang sampai suatu ketika waktu gue ngerjain MasterChef itu, konsultan kreatifnya dia orang UK, orang London, namanya Glenn. Dia bilang dia basicnya dulu produser, tapi sebelum jadi produser dia editor juga, kayak gitu kan. Dia bilang iya emang editor itu karena berada di tahap paling terakhir, sebutannya bagi orang itu like finishing a third. Jadi kayak gimana lo mengemas iya, biar kelihatan estetik dan bagus banget dilihat. Ujung tombaknya berarti ya? Ujung tombaknya di situ. Nah, ada beberapa permintaan klien yang bisa gue bilang aneh-aneh. Kayak gitu kan. Kayak misalnya, Mas, ketika si talent ngebenerin rambut gini, keteknya hitam, Mas. Lu bisa benerin nggak keteknya? Ada yang kayak gitu? Ada, kayak gitu. Satu. Terus yang standar-standar tuh misalnya masakan ya. Ketika syuting, cahayanya kurang gitu kan. Ini ayamnya seharusnya pedes loh. Bisa nggak lo ngedit supaya ini kelihatan pedes? Oke, gampang. Gue tinggal tambahin warna merah doang di masakan itu. Ya kan. Nah, yang repot lagi adalah waktu itu gue dapet ya di masa-masa kelam dulu ya. Dapet job di PH kecil. Terus karena budgetnya dipotong, jadi dia dapat sutradaranya yang baru juga. Baru. Nah, terus suatu ketika, jadi ceritanya dia bikin drama sinetron gitu ya. Nah, terus dia memposisikan penonton itu sebagai orang pertama. Jadi maksud gua kayak si aktornya itu ngomongnya langsung ke kamera gini loh. Nah, ketika itu cuma satu orang doang nggak apa-apa. Biasanya kan ketika lo nonton sinetron atau film atau drama gitu kan, penonton sebagai
orang ketiga, ya kan? Jadi orang yang maha tahu tentang segala sesuatu gitu. Ketika aktornya ini menghadap kamera, lo akan menganggap penonton itu sebagai orang pertama. Jadi dia diajak involve kayak gitu loh. Nah, yang jadi aneh itu adalah waktu itu ada 4 orang ngomong dan keempat-empatnya ini menghadap kamera semua. Kayak gitu. Ketika diedit, gue dibilang nih, dia masih syuting kan, bro, lo nggak bisa kayak gini bro. Maksud gue ini nggak enak dieditnya nih, gitu kan. Ini gue pasang nggak enak nih. Wah, udah lanjut aja. Dia lanjut syuting sampai episode 25, bayangin. Dengan tema kayak gitu kan. Terus gue bilang produser lagi sibuk banget, nggak bisa di reach out. Jadi, ya udahlah, bodo amat lah, gue kerjain lah ya. Pilot episode 1, 2. Gue nggak mau rugi dong. Jadi gue cuma ngerjain episode 1, 2 doang. Begitu preview sama klien, jeder. Bener apa yang gue takutin. Ini nggak enak dilihat. Karena semua orang ngeliat kamera gitu. Ya. Nah, terus lagi preview gitu, sutradaranya tiba-tiba nempel gue. Ya, dia bilang, Mas, bisa nggak gambar yang madep kamera, orangnya jadi kayak gini? Lu bisa Photoshop kan? Bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak kayak gitu? Maksudnya, itu logikanya ya. Jadi ini ada foto orangnya madep kamera gitu. Bisa nggak orang itu lo bikin madepnya sono gitu, kameranya dari samping? Nggak bisa dong. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya gitu. Ya waktu itu karena dia jawab bisik-bisik ya. Oh iya. Kan dia nanyanya bisik-bisik gitu kan. Jadi gue jawabnya bisik-bisik juga. Sorry bro, gue bukan Tuhan. Jadi akhirnya dia retake 25 episode. Ya, gue udah warning di awal ya. Gue udah warning loh. Iya. Tapi akhirnya gue tinggalin sih. Maksud gue, aduh. Susah Mas ya, kadang ketemu klien yang nggak ngerti. Maksudnya. Iya sih. Ya, jadi mungkin mereka nggak ngerti kali ya. Iya karena direkturnya ini belum pernah punya pengalaman mendirect sebelumnya. Yang jadi masalah itu sih. Jadi saat itu gue nggak mau ngabisin energi gue terlalu banyak di project ini. Jadi akhirnya gue tinggalin. Dan gue tinggalin juga karena ada project yang duitnya lebih banyak. Gitu. Dari sekian banyak kerjaan yang lo kerjain, lo pernah nggak sih di post house? Pernah, nah. Jadi mungkin kalau editor-editor lama mungkin tahu tempatnya ya. Jadi waktu itu gue pernah di daerah Santa tuh, dapat job di situ buat in-house kayak gitu kan. Cuman syarat kerjanya itu berat banget nah. Jadi kerjanya itu biasanya kalau orang kerja editor itu shift tuh 8 jam ya, 8 jam kerja, 1 jam istirahat gitu kan. Ya kayak lo kerja dari jam 9 sampai jam 6 sebenarnya. Kayak gitu kan. Cuman di post house ini dia ngewajibin kerja itu 12 jam. Buset. Panjang banget. Iya, jadi kenapa di 12 jam? Karena di post house-nya itu ada 2 shift. Dan dia nggak mau rugi kayak gitu. Jadi satu editor kerjanya 12 jam kayak gitu kan. Namanya gue masih awal-awal berkarir ya. Jadi gue nggak tahu 12 jam tuh kayak apa gitu kan. Gue iya aja gitu kan. Terus karena waktu itu gue ada beberapa offer, dia yang paling tinggi nih kayak gitu kan. Dan gue nggak aware sama kata 12 jam itu. Sampai suatu ketika gue kerja, gue cuma sebulan doang di situ. Karena gue ngerasa, gue masuk jam 12 nih ya, jebret. Balik jam 12 malam. Dulu gue, life balance itu nggak nemu gitu kan. Gue nggak bisa, teman-teman gue, waktu itu gue belum nikah ya. Masih bujang dulu banget. Iya, baru-baru lulus. Teman-teman gue aja, nongkrong yuk. Gue masih di kantor, kayak gitu kan. Gue udah kelar nih, jam 12 udah pada pulang. Ya kayak gitu lah, maksud gue, nyokap gue juga ngeliat gue, gila lu kerja apaan sih? Maksud dari jam 12 siang sampai jam 12 malam gitu kan. Akhirnya ya gue cuma sebulan doang. Gue bilang sama ownernya, gue nggak siap dengan gaya kerja yang kayak gini ya, sorry aja gitu kan. Terus dia bilang, ya dia mahamin sih, kayak gitu. Nggak yang oke kita rubah semuanya jadi 8 jam gitu, enggak. Ya udah, lo nggak cocok sama kita gitu ya, lo keluar aja. Ya itu kacau. Kalau gue sih udah tipes kayaknya.
Mungkin kalau di dunia freelance itu 12 jam itu nggak berasa ya. Nggak Iya, berasa. iya. Kalau gue kan kerja juga freelance juga gitu kan. Kadang awal-awal gue nge-freelance itu suka ngikutin mood tuh. Waduh, gue lagi tinggi nih, nggak mau diganggu kayak gitu kan. Tapi akhirnya gue sadar, oh, gak balance nih hidup gue nih. Anak gue jadi lupa sama gue gitu. Maksudnya jadi jauh sama gue gitu. Itu kan gue nggak mau. Jadi tujuan gue resign dari tempat kerja yang tetap buat jadi freelance itu kan karena pengen cita-citanya ya pengen punya banyak waktu sama anak-anak. Tapi karena gue nggak bisa manage waktu, akhirnya 12 jam juga, kasihan anak gue. Akhirnya ya kalau sekarang sih gue udah bisa menjaga manage waktu kayak gitu. Kalau udah jam 6 udah gue nggak mau megang komputer gitu. Gitu nah. Tadi kan bagian menantangnya tuh Mas. Iya. Nah, iya, biasanya lo cara ngehandle-nya tuh kayak gimana tuh? Oke. Kalau maksudnya kerjaan yang kayak gitu tuh. Buat permintaan klien yang aneh-aneh gitu ya. Biasanya kan suka ada tuh. Iya. Kayak gitu. Pekerja kreatif itu jadi selain skill kita di software, terus skill kita bekerja gitu. Maksudnya jadi ada skill teknis, penguasaan software, ada skill kreatif, ya gimana lo berkreasi dalam membuat karya. Terus ada lagi yang namanya itu ada attitude, kayak gitu kan. Jadi maksud gua dunia kreatif itu kecil, asli kecil. Gua kerja di sini, terus besok bla 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 bla, kerja di mana lagi, ketemu teman gua gitu kan. Lo dulu sama si ini, dulu sama ini, kayak gitu. Jadi attitude itu yang penting ya. Jadi, nah karena attitude itu penting, jadi ini harus hati-hati nih ketika misalnya ada klien yang mintanya aneh-aneh gitu kan. Kalau seandainya bisa lo kerjain, biasanya kalau ini masih bisa gue kerjain nih kayak gitu kan. Biasanya ya udah oke, nggak masalah kayak gitu kan. Terus ketika gue freelance, ketika ada klien yang mintanya aneh-aneh kayak gitu kan, padahal dia udah revisi kedua misalnya, kan gue stres banget ya. Ketika gue freelance, maksimal 3 revisi, kayak gitu kan. Nah di revisi kedua dia mulai minta aneh-aneh, biasanya gue ngasih pengertian yang penyampaiannya enak aja. Nih Mbak, sorry nih, ini udah revisi kedua nih, gitu kan. Besok ini terakhir ya. Maksudnya kalau mintanya aneh-aneh kayak gini, ya ini bisa gue turutin karena lu masih ada jatah satu lagi. Tapi kalau besok lagi lu berubah lagi jadi nambah aneh-aneh, ada charge lo kayak gitu. Gue selalu ngingetin sama klien-klien gue kayak gitu. Kalau dia nggak masalah sama budget sih, gue pikir, oh iya nggak apa-apa, kita bayar kok. Gitu. Ada extra fee buat nambahan revisi kayak gitu. Dan itu ada di semua kontrak gua. Kayak gitu. Nah, tapi buat kasus-kasus yang aneh-aneh gitu kan. Kayak misalnya yang tadi ya. Orang yang ngadep kamera terus disuruh nengok kayak gitu kan. Ya gua bakalan ngasih pengertian ke dia ya. Kalau hal itu nggak memungkinkan, salah satu caranya ya lu harus retake mau nggak mau kayak gitu loh. Ya kayak gitu sih. Pernah juga gini waktu itu gue ngerjain MasterChef Junior, ya. Waktu itu produsernya yakin, jadi ketikanya masaknya tuh di luar nggak di studio, dia masaknya di jungle di daerah Sentul sana, yang namanya anak-anak ya, dan produsernya itu salah milih hari Jumat, kayak gitu kan. Tapi produsernya yakin, ini nggak perlu bawa lighting lah, kita kelar kok sore kayak gitu kan. Yakin nih, iya nggak usah. Ya udah, nggak ada yang bawa lighting sama sekali. Syuting, kepotong Jumatan, ya kan? Jumatan sampai jam 1, kayak gitu kan. Krunya udah siap, kayak gitu kan. Anak-anaknya yang nggak mood. Kan namanya MasterChef Junior ya, sama anak-anak ya waktu itu ya. Anak kecil, anak-anaknya disuruh syuting udah nggak mood semua kayak gitu kan. Sampai suatu ketika penentuan siapa pemenangnya itu udah sore banget, jam 5:30, udah gelap banget, kayak gitu. Dan nggak bawa lighting tuh. Nggak bawa lighting, kayak gitu. Sampai waktu itu manajer produksinya itu gue masih kenal banget sama dia.
datang ke editing. Biasanya itu nggak pernah datang. Iya. Gua tahu tim gue punya salah kayak gitu kan, nggak boleh lighting. Bisa nggak lu akalin kayak gitu kan? Gitu. Karena udah manajer produksi yang turun di atas produser. Gue coba ya mas ya, gue lakuin semampu gue kayak gitu. Nah, gue googling kayak gitu kan, sampai akhirnya, gue butuh software ini nih, tolong IT sediain kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya butuh software itu. Kayak, dan hasilnya pun jadi lumayan. Ya, kayak gitu. Jadi apa ya? Cara kita menghandle klien itu kalau bisa lo harus cari solusinya gitu. Cari solusi dulu. Kalau seandainya lo nggak mampu, maksudnya jujur aja sih. Kalau gue ya, kalau gue sih gue jujur aja. Gue pasti bakalan bilang, gue nggak bisa nih kayak gitu kan. Tapi gue tahu temen yang bisa, gitu. Jadi ketika lo bilang lo nggak bisa, lo tetap harus bisa ngasih solusi, kayak gitu. Tapi gue tahu teman gue yang bisa. Lo mau goper ke dia apa gimana kayak gitu. Kayak misalnya klien minta grafis, kan gue nggak bisa After Effects ya. Biasanya gue langsung nge-suggest klien gue itu, gue ada temen yang motion graphic ya, gue kasih ke Arbo, gue kasih ke Bayu, kayak gitu sih. Solusinya kayak gitu. Berarti selain lo ngedit itu, lo harus tahu juga nih mas ya. Maksudnya, nih cakepnya kayak gimana, bagusnya kayak gimana. Iya, betul. Nah nanti ketahuan sih, maksud gue seiring lo sering ngedit, lo tahu sendiri. Nggak cuman taunya ini bisa diedit apa enggak, kayak gitu. Maksudnya tahu tesnya lah, apa bagus enggaknya gitu kan. Iya. Serius, ya kalau bicara soal edit, ya itu yang gue bilang ya. Maksud gue editing itu kan pasca produksi ya. Iya. Terakhir gitu, setelah syuting, kayak gitu loh. Bahkan MasterChef itu dulu sempet dia salah blocking kamera, yang seharusnya ketika orang diskusi ya, yang satu madep sana, ya, yang satu madep sini. Jadi kan ketika diskusi kan kayak gitu, madep-madepan gini kan. Nah, kameramennya salah blocking, jadi dua-duanya begini, kayak gitu. Ini gimana nih? Nah, ketika gue jadi orang yang salty, kayak gitu kan, gue bakalan marah-marah. Ini kameramen gimana sih? Blo. Syutingnya gak becus. Gue gak mau. Kan gak bisa kayak gitu kan. Ya kan? Ketika lu syuting sejam, itu budgetnya sama kayak lu syuting sehari sebenarnya. Karena rental alat kan sehari. Iya kan? Sehari, ya. Iya. Krunya juga kan harus banyak kayak gitu kan. Jadi ya yang namanya editor ya pasti bakalan ngakalin banyak shot lah ya. Harus ini berarti ya. Harus apa Nal? Maksudnya harus emang orang yang berpengalaman banget gitu Ki, yang udah jam terbangnya tinggi gitu kan. Mas Edi kan maksudnya udah ngerti, tahu lo harus ngelakuin apa ketika ada sesuatu gitu kan. Jadi kalau jam terbangnya tinggi nggak bisa. Iya harus belajar dulu, harus diasah dulu skillnya dong, nyari pengalaman dulu. Enggak, pengalaman penting. Enggak usah Nal, nggak perlu Nal. Sebenarnya yang penting kita yakin aja Nal. Jadi bahkan ya di setiap kerjaan freelance gua ya, misalnya nih ada masalah nih, gue disuruh ngebenerin gitu kan, dan gue sama sekali belum pernah ngelakuin itu. Yang gue lakuin apa? Gue lihat tutorialnya di YouTube. Yang penting adalah gue di mata klien gue serba bisa. Jadi dia selalu repeat order sama gua. Kayak gitu loh. Ada masalah nih, lo bisa handle gak? Gampang gitu kan. Padahal begitu dia pulang, ini gimana ya? Gue nyari di YouTube, oh ini begini, oh ini ngakalinnya kayak gini, kayak gitu. Jadi pede aja. Semua bisa diatasin. Atau emang kliennya nggak tahu. Nggak ngerti. Zaman gak ada YouTube, gue nanya makanya komunitas itu penting banget. Jadi nongkrong ya, sama teman-teman nongkrong. Nah, ketika nongkrong tuh jangan cuma ngomongin perusahaan doang nih. Wah, kantor nih kayak gini-gini. Enggak. Kalau gue waktu itu gue 8 tahun di RCTI ya, itu dia punya culture yang bagus banget. Jadi misalnya ada seseorang yang punya masalah dan dia berhasil nyelesain solusinya. Itu ketika nongkrong dibahas. Jadi nongkrong nggak cuman ngopi, ngerokok, ngomongin orang, ngomongin cewek gitu kan, enggak. Tapi juga ngebahas, gue
lo ngerjain ini gimana? Oh, gue kayak gini. Jadi semua orang pengetahuannya, knowledge-nya juga nambah gitu. Bahkan dulu kerennya waktu gue di RCTI itu adalah sebulan sekali kita meeting, ngumpul bareng dan gantian presentasi. Gue ngerjain MasterChef nih. Waktu itu gue nemuin kayak gini, kendala teknisnya kayak gini. Jadi kalau lo mau kayak gitu, gue udah nemuin solusinya nih, bla 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 gitu. Oh, kayak gitu caranya, kayak gitu. Jadi masing-masing saling sharing gitu. Ya. Gue penasaran ya. Okay. Gue kan di Helo tuh setiap ngobrol sama mentor-mentor gitu kan. Banyak juga tuh yang pengalaman suka ngirim-ngirim karya, dilombain, ikut-ikut lomba kayak gitu. Lo sendiri pernah nggak sih ngikut lomba kayak gitu? Bikin video gitu, lagi ada lomba video ngedit, lo pernah nggak sih sekali? Gue zaman kuliah sih dulu. Iya. Zaman kuliah dulu gue pernah ngirimin karya gue ke ini. Dulu ada festival film pendek yang bikin Confident. Confident itu juga Mas Adit waktu itu juga ngirim karya di situ. Jadi waktu itu di tahun itu peserta juga, Pak? Iya, sama-sama peserta. Jadi tapi gue belum kenal ya. Kayak gitu. Gue tahu ada. Jadi waktu itu ada Mas Adit, Hanung Bramantyo dulu awal-awal, terus Edwin Nyempalari, terus banyak deh kayak gitu, Fajar Nugros kayak gitu-gitu. Itu produser gede zaman sekarang. Iya, saudara sekarang. Nah, dulu ada event festival film pendek dan gue soal ngirim. Tapi cuman pas di situ doang. Begitu lulus kuliah, gue orangnya money oriented gitu kan. Bikin karya. Gak ada duitnya. Ya. Tapi menang. Menang. Enggak. Sebenarnya dulu biar rame-rame aja. Jadi dulu itu di Confident itu ya, di festival film pendek itu gue masih kuliah kan. Sebenarnya program gua, jadi gua waktu itu jadi ketua HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Lo masuk HMJ nggak ngapa-ngapain sini? Terus gue denger nih, ada festival nih. Oh sini karya tugas lo. Sini rapiin. Gua kolekin, gue kirim ke sana. Terus juga gue nyewa bis. Waktu itu gue nyari donatur. Kita kunjungan ke Confident ya. Gue yang siapin hotel buat teman-teman kayak gitu. Gitu itu program di gue waktu HMJ. Begitu gue lepas dari HMJ, udah gue nggak ikut-ikutan. Nggak pernah ikutan lagi berarti ya? Tapi di bawah-bawah gue masih pada itu ya. Masih pada ngirim karya ya. Junior gue itu banyak yang udah jadi, ada yang jadi director, ada yang jadi produser kayak gitu. Guenya aja yang emang gini-gini oriented. Dunianya udah beda ya. Kalau gue lebih kebutuhan dong. Iya benar. Apa dong. Dulu tuh gue sempat diejek ya. Karena gue pernah ngedit sinetron ya. Dulu dalam sinetron apa tuh, Mas? Di MD Entertainment dulu gue setahun setengah di MD Entertainment ngedit sinetron Yoyo, Hidayah, Bawang Merah, Bawang Putih, kayak gitu-gitulah. Itu sebenarnya kayak apa ya? Gue ngejilat lidah gue sendiri gitu Jadi ketika gue kuliah, paper gue isinya sinetron tuh sampah, bullshit kayak gitu kan. Itu pembodohan masyarakat. Iya, bener. Gitu. Tapi gue kena karma gitu. Gue di sinetron sampai teman-teman gue bilang apa ya, maksud gue teman-teman gue tuh pada ngeledekin gue gitu. Ini nih, ini sang perusak. FTV sama sinetron apa sih bedanya, Mas? FTV apa sinetron sih yang lo sinetron? Sinetron juga, FTV juga. Jadi sebenarnya beda durasi aja sih Kalau FTV itu yang 2 jam selesai gitu loh, nggak nyambung. Nah, kalau sinetron yang nyambung tiap hari tayang kayak gitu. Yang bikin gue ini tuh, Mas, sinetron, editan sinetron tuh kenapa tuh khas banget gitu kayak gitu. Ada tuh gue pernah lihat tuh, Mas. Apa tuh? Ada peluru. Peluru nih ditembak, peluru set. Ada orang nih lari, masa cepetan orang? Kagak nyampe
peluru belum nyampe dia udah bisa nengok sana ke sini. Kayak gitu gitu. Jadi gini Nal, ketika lo membuat sebuah karya yang apa ya, Proper. yang pop, Yang pop. maksud gue yang pop itu karya-karya yang lebih ke dramatik ya, namanya juga dramatik kan, Iya. kayak gitu kan. Sebenarnya ada banyak tipe-tipe nih, ada sinetron yang lurus-lurus aja, kayak gitu kan, ada sinetron-sinetron yang ditambah bumbu-bumbu exaggerated gitu loh. Contohnya yang lo tonton itu gitu kan, sama apa jeng-jeng kamera zoom gitu kan, itu formula-formula sebenarnya, formula-formula kayak gitu itu yang bikin penonton stay now. Sebenarnya itu ya kalau yang gue lihat ya. Bahkan di MasterChef pun gue bikin jeng-jeng. Tadinya semua editor-editornya pada flat ngeditnya itu ngedit biasa ya, kayak ngikutin MasterChef luar negeri gitu loh. Orang masak, cicet, kayak gitu kan. Begitu jadi 2 episode, waktu itu season 1. Begitu jadi 2 episode, buset ini flat banget ya gitu. Produser bilang kayak gitu. Terus gue bilang sama produser gini, udah sini coba gue utak-atik gimana, mau nggak? Oh ya udah, gue kasih jeng-jeng gitu kan. Yang seharusnya oke, Jenal kamu keluar. Kayak gitu kan ya. Tapi kalau sama gua di tangan gua itu jadi bikin dramatis. Iya. Yang akan keluar malam ini adalah kayak gitu kan. Kasih mukanya satu siapa yang paling panik gitu kan. Jenal jeng. Nah, itu bumbu ya. Justru yang kayak gitu itu yang disenengin sama masyarakat Indonesia sebenarnya. Jadi bukan salah editornya ya maksud gue ya. Emang orang Indonesia suka yang kayak gitu. Betul sekali. Jadi lo inget gak dulu ada di Cinemart pernah bikin sinetron, ada si Dian Sastrowadoyo. Iya, tahu. Detak apa gitu. Jadi kayak sinetron detektif gitu. Dia bikin kayak khas-khasnya Fox gitu loh. Gaya-gaya CSI gitu. Cuman itu akhirnya nggak laku. Gara-garanya apa tuh? Gara-garanya nggak ada jeng-jeng, Nal. Serius, itu nggak laku. Itu padahal itu biaya produksinya mahal. Kayak contohnya lo nonton net gak? Kirain gua karena biaya produksinya murah makanya dibikin ya udah ala kadarnya aja. Justru enggak. Justru biaya mahal pun nggak ngejamin. Lo pernah nonton sinetron sitkomnya net gak? Tahu. Iya kan? Tentang masa gitu. Ya, kayak gitu kan. Itu kan dia bikin gayanya Friends kayak gitu loh. Sitkomnya joke-joke-nya itu bukan, kalau sitkom Indonesia khasnya kan joke-nya slapstick kasar gitu kan. Orang jatuh kasih efek ketawa kayak gitu kan. Orang dikeplak kasih efek ketawa gitu kan. Itu dia bikin joke-joke yang cerdas banget. In the end itu program ratingnya jelek. Kayak gitu. Karena orang Indonesia, sorry to say, maksud gua yang nonton TV ya, bukan orang Indonesia, sorry. Yang nonton TV itu demen sama yang jeng sebenarnya. Jadi ketika kita suapin yang mahal dikit, yang mereka nggak nerima kayak gitu. Karena budaya kita itu gitu, jadi nggak masuk sih sebenarnya. Serius banyak ada net, contohnya ya dulu Cinemart juga pernah bikin, tapi ternyata nggak laku, kayak gitu. Ke pertanyaan berikutnya Mas. Oke. Goals lu apa nih Mas? Oke, goals gue sederhana ya. Nggak mau yang muluk-muluk jadi editor terkenal se-Indonesia gitu, kayaknya nggak mungkin juga ya. Ya dapat job sebanyak-banyaknya aja sama steady income kayak gitu-gitu aja. Nah, kan situasi lagi nggak menentu ya semenjak pandemi ini ya, maksudnya sepi, terus banyak karyawan yang di lay off ya, Shopee kayak gitu-gitulah. Nah, ngomongin pandemi nih Mas, gue jadi nih pengen nanya, sebagai editor ini kan pandemi lama banget tuh, 2 tahun. Dan mau di bidang apapun
kayaknya chaos gitu. Iya. Nah, lo sendiri gimana tuh Mas ngelewatinya gitu selama pandemi sebagai editor? Apa masih banyak kah job-job kayak gitu? Gitu. Sebenarnya sempat kena juga sih Maksud gue salah satu Impact-nya agent. besar gak sih buat lo gitu? Gede banget. Gede banget. Jadi pandemi pas gelombang kedua itu ya. Pas gelombang kedua itu maksud gue setiap perusahaan kan punya ngeluarin cost gede cuma buat nge-swap. Ya kan swap itu kan mahal banget kan. Kayak gitu kan. Itu cost mereka gede banget kayak gitu. Jadi itu impact-nya adalah ke agensi tempat gue kerja. Kayak gitu. Waktu itu gue kerja di agensi dari town hall yang gue datengin kayak gitu kan, mereka bilang budget dari Unilever dipotong nih kayak gitu, makin lama makin turun sampai akhirnya yang nggak ada produksi sama sekali kayak, dan itu nggak cuman gue yang kena kayak gitu, anak-anak produksi juga banyak yang kena kayak gitu. Ya kalau sekarang sih pelan-pelan udah mulai banyak ya, walaupun makin banyak aja saingannya karena dari Ruang Guru itu ratusan editor ke layoff, Shopee tim-tim konten kreatornya banyak yang ke layoff, terus banyak banget dari startup pendidikan terutama itu. Ya soalnya kalau gue sih ngeliatnya kan konten video, konten apa kan banyak tuh YouTube. Iya, benar. Pada konten orang otomatis kan editor kan cuan. Iya. Ya enggak semuanya juga sih. Lu enggak gitu Mas? Pada beberapa sektor iya pada naik nih. Kayak gitu kan. Cuman di sektor yang lain banyak yang collapse juga sebenarnya. Tapi gue sih optimis aja orangnya ya. Karena kan yang gue jual adalah skill gue nih. Kayak gitu kan. Ya gue tinggal berdoa aja ya. Kayak gitu kan. Nanti job ada aja kok. Pasti ada yang nyamperin kok. Ini gue butuh editor buat ini nih, tolong editin dong kayak gitu. Jadi jangan takut kayak gitu kan, jangan apa ya, jangan worry lah. Wah takut nggak ada kerjaan, takut gimana gitu, enggak. Dunia kreatif pasti dibutuhin ya. Apalagi udah ini ya, nggak pusing deh kayaknya kalau udah relasinya udah luas gitu kan. Maksudnya udah nanganin banyak klien kayak gitu kan pasti. Nah yang terpenting itu maksudnya networknya. Iya, network kayak gitu. Jadi kalau lu punya teman banyak tuh ntar pasti ya ada aja sih yang kasih tahu kayak gitu. Penting gitu Mas. Betul. Makanya itu syarat biar lu punya networking yang luas itu adalah lo harus jaga attitude sebenarnya. Betul. Ya. Jadi kalau attitude lo orangnya culas, salty, terus toksik, itu biasanya bakalan dijauhin. Gue nggak mau kerja sama dia. Gue pernah diginiin sama dia nih. Oh dia waktu kerja sama gue orangnya kayak gini, nggak mau kolaborasi gitu. Kan pasti ada aja yang kayak gitu. Jadi makanya itu ya yang gue bilang ya, attitude itu penting banget kayak gitu. Bukan attitude jadi seorang penjilat gitu loh, tapi jadi orang yang enak diajak kerja bareng aja sih, itu udah cukup sebenarnya kayak gitu. Nah ini kan yang gue tahu kan lo kan cuman mentor nih Mas. Nggak tahu kalau ternyata lo ada kerjaan di perusahaan, di televisi juga. Lo kok bisa sih ngajar gitu di Hello Motion? Jadi gini ketika lu ada di kerja nih, jadi ngedit gitu kan. Waktu itu gue ngedit di news misalnya gitu kan. News itu sangat sederhana sekali ngeditnya gitu kan. Jadi tools yang dipakai cuman itu aja itu. Gue nggak dari misalnya dari Adobe Premiere 1 sampai 100, ketika lo ngedit news, lo cuman gunain tools 30% doang. Kayak gitu loh. Terus gue pindah lagi ke dapat project lain gitu kan. Itu juga nggak sampai 100% tools yang gue pakai kayak gitu. Nah, ngajar ini adalah salah satu cara gue biar gue selalu inget kayak gitu loh. Jadi kadang kan kalau misalnya lu pakai Photoshop, lu kan pakai Photoshop atau Illustrator gitu ya, gitu kan. Kadang kalau lu ngerjain yang itu aja,
nanti pengetahuan lo tentang yang itu, ini apa ya? Gue pernah gini nih kan, pernah kayak gitu kan, kayak gitu kan. Nah, ya itu cara gua buat apa ya? Mengasah pengetahuan gue di software itu dengan ngajar. Jadi dengan ngajar itu gue jadi nggak cuman di tools yang itu aja, karena kadang pertanyaan dari siswa itu wow banget. Was, gue mau bikin kayak gini nih, gimana nih? Oke, pertanyaan bagus. Sebentar, gue kasih 5 menit gitu kan. Nah, dari situ gue langsung kepancing. Gue pernah kok bikin kayak gini nih, gimana ya? Oh, nih gini kayak gitu. Jadi dengan ngajar gue ngejaga skill gue biar Premiere biar penuh terus kayak gitu, nggak ada yang gue lupain. Kayak gitu. Satu itu. Terus kedua, tambahan duit boleh nggak itu? Nggak boleh. Cuan ya. Langsung aja kembali. Nggak, sebenarnya jadi tambahan cuan juga sih ya kalau selain lo dapat pendapatan steady income dari kantor, lo juga dari ngajar kan lumayan ya, bisa buat jajan beli boba lah kayak gitu loh. Terus yang ketiga, basicnya gue tuh percaya Nal, ketika lo ngajar terus anak murid lo ngepraktekin apa yang gue ajarin, tapi buat kepentingan yang baik gitu kan, misalnya buat apalah gitu, buat kepentingan yang baik-baik, gue bakalan kecepretan. Ya gue percaya itu kayak gitu kan. Jadi ya itu salah satu tujuan buat gue buat ngajar kayak gitu ya. Ya kalau sana dia bikin yang jelek-jelek, misalnya dia ngedit gara-gara diajarin sama gue, ya otomatis gue nggak kecerepetan dosanya dong. Iya kan. Otomatis. Tapi kalau dia misalnya ngedit pengajian kayak gitu kan, gue kecepretan tuh. Gitu. Jadi buat tabungan akhirat. Tapi itu kepercayaan gue ya, gue nggak tahu itu bener atau enggak ya. Ya kan kalau biar lebih berkah. Iya. Itulah. Apa tadi ada 3 kayaknya? Ada 3. Awalnya bisa di Hello ngajar di Hello Motion. Awalnya itu dulu bini gua itu kerjanya di Hello Motion. Tapi beneran. Waktu itu dia kerja di Hello Motion kan. Gue cuma nganterin doang sampai suatu ketika gue dengar dari bini gue adalah ini mentor editing kurang banget kayak gitu kan. Jadi lagi banyak banget tuh yang belajar editing gitu kan. Lagi banyak. Bisa nggak ngajar? Belum pernah sih, tapi ya udah gue coba deh kayak gitu kan. Ya waktu itu yang ngetes Pak Adit, Mbak Ari sama Mas Adit. Langsung Bari. Iya. Yang ngetes dia langsung. Yang lain beda loh Mas. Hah? Yang lain mau mentor lagi yang ngetes. Iya makanya. Waktu itu gue spesial ya. Mungkin karena bini gue orang dalam ya. Ini namanya kekuatan orang dalam ya. Privilege. Manfaatin lah privilege selagi ada. Kayak gitu sih Nal. Justru kalau bini gue nggak di Hello Motion, mungkin gue nggak tahu ya. Dia butuh mentor editing atau mana, dari situ baru asik juga ngajar ya kayak gitu kan. Berapa tahun berarti Mas? Lama juga. Dari 2011. 2011. Yes. Berarti berapa tahun? 12 tahun. Iya, 12 ya, 12 tahun. Gokil. Si juru kunci mentor ya. Enggak, Arbo juga sama. Arbo lebih duluan daripada gua. Lu selama ngajar nih. Kan biasanya suka unik-unik tuh. Iya. Ya. Biasanya tantangan paling besar atau hal konyol apa sih yang biasanya lo hadepin ketika lo ngajar? Banyak sebenarnya ya, kejadiannya banyak. Cuman yang paling masih nempel di ingatan gue itu adalah ada bapak-bapak yang dia lebih tua dari gue. Waktu itu dia udah 50 I guess, 50 ya. Tiba-tiba dia mau switch karir ke editing. Kayak gitu.
Dan basicnya itu dia adalah sama sekali nggak bisa komputer. Jadi itu tantangan terbesar gue. Bener-bener dia megang mouse di kelas. Pertemuan pertama kali, Mas, saya pertama kali megang mouse nih gimana ya gitu kan. Oke. Ya gue terima kayak gitu loh, karena semua orang berhak atas ilmu kan. Jadi ya gue ajarin, tapi efeknya adalah waktu itu kelasnya jadi agak sangat lambat kayak gitu. Dan ya yang gue lakuin pasti sama kayak guru-guru lain ya, bakal nge-switch anak yang nih anaknya cepet nih nangkepnya nih, duduknya sebelahnya gitu. Jadi nanya-nanya gampang buat ngebantuin gue juga. Kayak gitu. Pernah juga dapat anak yang berkebutuhan khusus. Kayak gitu kan, di mana kelakuannya agak annoying buat murid yang lain kayak gitu kan. Jadi ya waktu itu ya sabar-sabar aja sih. Kayak gitu. Dan yang ternyata yang gue temuin adalah banyak banget orang yang switch karir ya. Karena dia ngerasa gue nggak puas nih sama kerjaan gue nih, gue pengen belajar editing. Itu banyak banget yang udah di usia bukan senja ya, maksud gue usia yang nggak muda lagi gitu loh. Nah, semangat belajarnya masih tinggi, semangat belajar tinggi banget. Justru banyak yang bikin usaha sendiri akhirnya, kayak gitu, dia usaha sendiri. Kan gue mantau ya di Instagram ya, dia udah punya ini, udah usaha ini, udah oke sih maksudnya. Dan gue seneng ya ngeliatnya ngelihat progres orang itu ternyata menyenangkan sekali. Dari yang dia nggak tahu apa-apa sampai dia bisa survive gitu kan. Ya bukan berarti gue lo kalau nggak ada gue nggak bisa lo, bukan itu. Tapi gue seneng. Iya, gue seneng ngelihat perubahan orang gitu loh. Wow, gila ya. Masih sering chat sih kadang gitu. Banyak juga yang ngikut itu males-malesan. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya, maksud gue ketika gue jelasin kayak gini-gini, dia ngerjain tugas ya cuman ngerjain sekedarnya doang. Karena ketika gue selidiki, dia itu bos. Dia punya perusahaan dan dia nggak mau dikibulin anak buahnya kayak gitu. Ini gini ya. Dia pertanyaan lebih kayak gitu. Aku punya kayak gini, ini gimana gitu. Jadi dia lebih gitu. Ya. Banyak yang kayak gitu, banyak bos-bos yang nggak mau dikibulin anak buahnya, jadi dia akhirnya dia belajar editing. Kayak gitu. Baru Dan pesan gue waktu itu ke dia adalah, lu jangan terlalu micromanage kayak gitu. Nih kan lu gue ajarin nih kayak gitu kan, nggak berarti lu bisa semena-mena sama pekerja lo nanti kayak gitu kan. Lu harusnya kayak gini, enggak, lu nggak boleh kayak gitu, karena tiap orang punya style kerja sendiri-sendiri kan kayak gitu. Gue selalu ngasih pemahaman itu ya. Ingat, editing itu adalah cara lo berkomunikasi sama orang kayak gitu kan. Jadi lu nggak bisa nyuruh dia, lu ntar ngomong kayak gini ya. Coba lu bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa kan? Ya, pasti lu pengen pakai style lu sendiri kayak gitu. Selalu gue bilang kayak gitu ya. Jangan micromanage. Itu namanya micromanage, nggak asik orang-orang yang micromanage. Gitu, Nal. Dunia kerja sama dunia saat kursus kan beda nih. Biasanya lo ada nggak sih cara lo biar ngelatih mental dia nih, dunia kerja tuh lo bakalan lebih keras gitu. Kalau diomelin sama bos lo. Enggak, biasanya lo ada cara gak sih? Soalnya gue ada tuh ngobrol sama mentor juga. Kalau dia tuh nerapin kayak gitu, Mas. Jadi emang tujuannya buat biar tahan banting gitu ya. Lo gimana mau kerja, lo di sini aja soalnya pernah ada kasus gitulah. Jadi ada siswa yang nggak terima dibentak atau apa. Maksudnya contohnya kayak gitu. Lu ada nggak sih kayak gitu? Enggak sih, gue nggak sampai segitunya ya. Ya emang dunia kerja itu banyak
nggak semua atasan itu asik ya. Ada beberapa yang toksik kayak gitu kan. Lo bikin apa salah pokoknya di mata dia gitu. Ada yang kayak gitu. Gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Tapi kalau di kelas gue nggak yang segitunya sih, Nal. Maksudnya yang coba gue approach ke siswa-siswa gue adalah biasanya kalau editing tuh pasti jadi tukang sulap gitu loh. Misalnya ada kesalahan di syuting nih, kayak gimana cara kita ngebenerin ini. Nih gue misalnya gue ngasih film ya, ini ada bloopers nih. Lu bisa ngelihat gak? Notice bloopersnya di mana? Misalnya ada yang bisa jawab gitu kan. Oke, cara kita ngebenerinnya ini gimana kayak gitu kan. Nah dari situ gue mulai ngebuka dialog ya kayak gitu. Jadi karena kalau editing biasanya kayak gitu, kita bakal ketemu masalah dan emang wajib ya editor tuh jadi tukang sulap itu wajib banget. Kayak itu nggak semua hasil syuting itu oke gitu. Ada audionya jelek lah kayak gitu, kadang bocor lah atau gambarnya miring lah apalah. Nah itu emang kita harus bisa nyulap kayak gitu kan. Dan gue selalu nekenin ke semua siswa-siswa gue gitu kan, kalau ada masalah kayak gitu nggak yang lo jadi marah-marah kayak gitu loh ya. Wah kayak gini banyak editor yang kayak gitu ya, termasuk gue dulu di awal-awal karir gue itu gue orangnya sangat pemarah sekali gitu. Ketika ketemu ya gue temperamen banget, gue nemu anak kameramen itu gue sampai berantem dulu ya, berantem. Lu gimana sih lu kerja bla 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 bla, nyusahin gua sampai segitunya. Tapi in the end sekarang ini gue ngerasa kayak gitu tuh nggak penting gitu. lu cuman ngabisin energi lo cuma buat marah-marah doang gitu kan. Toh akhirnya juga lo yang nyulap kan kayak gitu kan, akan jadi sangat lebih bagus buat diri lo sendiri gitu kan. Kalau ya udah terima aja, sulap aja, nggak usah marah-marah kayak gitu. Jadi itu lebih bagus buat kesehatan kita kayak gitu. Nah itu gue selalu bilang, jadi kalau nemu masalah kayak gini hadapin aja kayak gitu. Tenang, ada YouTube. Ya, gue selalu bilang kayak gitu. Sama gitu. belajar di Hellomotion Tapi banyak juga ternyata sebenarnya mereka udah bisa ngedit belajar dari YouTube. Ini berarti Kayak gitu. otodidak ya? Iya, otodidak jatuhnya. Dan ketika masuk di kelas gua itu mereka pikir, "Oh, ini namanya ini. Oh, ini namanya ini." Dan di akhir kelas biasanya gua nanya nih, "Lo kan udah bisa dari YouTube nih. Sekarang gua nanya jujur sama lo gitu. Gua nanya ke dia gitu kan. Apa yang ngebedain lu belajar di YouTube sama lu belajar sama gua?" Kayak gitu kan. Ya, belajar di Hellomotion lebih terstruktur. Kayak gitu. Gue bisa ngebenerin, nyari solusi dari masalah-masalah. Kebanyakan sih jawabannya itu. Entah dia jujur atau enggak ya, karena kan gue mentornya ya. Bener sih Mas, kalau menurut gue Mas. Gue yang belajar dari siapa tuh? Dari si Gilang, dari si Lintang. Akhirnya sempet ikut kelas. Ya emang beda. Iya. Gue lebih banyak otodidaknya juga sih. Nah. Sisanya gue ikut kelas tuh beda banget. Jadi lebih strukturnya lebih ini aja. Step by stepnya tuh. Ya. Karena kan kalau lo ngelihat YouTube biasanya kan berdasarkan kasus. Iya, berdasarkan kasus. Iya kan? Gue mau bikin ini gimana nih gitu kan. Tapi lo nggak diajarin ini buat apa sih sebenarnya kayak gitu loh. Ya. Kayak gitu sih. Tapi ya tergantung mentornya juga. Oke, kebanyakan sih pada kangen sama gue ya, murid-murid gue ya. Nggak ngajar lagi Mas? Lagi nggak ada kelas? Nanti ada bulan Maret. Oh, bulan Maret. Kayak gitu. Gue pengen editor, gue jadi pengen belajar ngedit. Kalau gini Nal, jadi prinsip gue ya Nal ya. Prinsip gue ketika gue kerja nih, ketika ada masalah, sekarang ya. Kalau dulu kan gue orangnya temperamental ya. Gue marah-marah kayak gitu kan. Kalau sekarang ini ketika kerja, gue dapet materi yang bermasalah, gue nangkap itu sebagai tantangan. Ya, gimana cara gue ngebenerin ini. Jadi itu cuma
soal mindset doang, Nal. Iya, Sudah, kalau kita mindsetnya dibalik, oh ini tantangan gue nih. Jadi apa ya? Gue ngerasa ya jadi enak aja kerjanya, nggak yang marah-marah melulu kayak gitu. Kalau dulu gue marah-marah melulu sampai gue darah tinggi gue. Balik lagi mindsetnya dirubah. Di perjalanan lo sebagai editor, Mas, lo pasti kan pernah ngerasain yang namanya kerja sebagai in-house sama freelance. Biasanya suka dukanya tuh apa, Mas? Yang ngebedain kerja freelance sama in-house. Oke. Kalau perbedaan mendasar ya, Nal, biasanya kalau in-house itu duitnya lebih sedikit biasanya. Duitnya lebih sedikit daripada dibandingin ketika kita freelance. Terus keuntungan freelance lagi adalah kita bebas ngatur waktu kan, nggak yang harus ke kantor pagi, balik sore kayak gitu loh. Jadi waktunya lebih bebas, Lebih banyak me fleksibel time-nya, ya. lebih fleksibel, betul. Itu yang juga yang jadi alasan gue untuk cabut dari RCTI waktu itu 8 tahun terus buat pindah ke freelance kayak gitu. Oke. Karena gue pengen punya banyak waktu luang di rumah. Tapi akhirnya ketika gue freelance, gue nemuin waktunya menjadi makin panjang ternyata kalau di rumah. Nah. Kayak gitu. Tapi hati-hati buat yang mau freelance ya, karena nggak selamanya manis loh. Gitu loh. Jadi ini jadi bahan-bahan obrolan antar para freelancer ya, apalagi gue ngobrol sama Arbo gitu dulu bahasannya biasanya banyak klien yang ketika di awal, kerjaan ini ya, lu minta berapa? Gampang, ntar gue kasih kayak gitu kan. Kerja des. Revisi dong nih, jangan dibatasin 3 lah. Gampangin aja ntar, gue kasih dah gampang gitu. Nah, ini hati-hati buat yang freelance nih. Biasanya orang-orang yang ngegampangin di awal, itu di akhir dia bakalan nyusahin. Kayak gitu. Salah satu kasusnya pernah ya ada yang kayak gitu sama gua, gampang, begitu udah kelar, udah fix ya sekarang kirim materi finalnya ke gua ya. Begitu gua kirim, gua di blok, nggak bisa gua telepon, dan dia kabur begitu aja. Gua nggak dibayar. Iya. Tapi pasti anak freelance pasti ngalamin kayak gini lah. Pasti ada masa-masa kayak gini ya buat gue sendiri ya gimana ya, gue anggap itu sebagai utang dia ke gue aja. Kayak gitu. Banyak sih, masih ada beberapa job gue yang belum dibayar dari dulu ya, dari tahun 2008 2009 yang belum dibayar. Masih ada satu project tuh yang masih nyangkut, dia belum bayar sama gua. Terus ada beberapa yang projectnya udah kelar tapi dibayarnya setahun kemudian, 2 tahun kemudian kayak gitu. Itu yang jadi harus hati-hati ya buat anak-anak freelancer, harus bisa manage duitnya kayak gitu. Nah, sebelum ke tahap itu kan pasti ada yang namanya kontrak atau apa gitu. Iya, Nah, ada, pasti ada. Buat meminimalisir kayak gitu itu gimana tuh, Mas? Nah, ya biasanya kita anak freelancer itu bikin kontrak kayak gitu kan. Apa ini kayak semacam surat keterangan gitu lah, surat perintah kerja gitu lah. Maksudnya gua ada project sama dia selama dari bulan sekian sampai sekian, ngerjain apa, dan itu harus ditulis detail kayak gitu. Ngerjain video untuk bla 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 bla, durasinya berapa kayak gitu kan, dengan item bla 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 bla. Misalnya dia minta permintaannya itu grafisnya kayak gimana referensinya apa, itu bisa ditulis di situ. Terus jangan pernah juga lupa nulis batasan limit revisi gitu. Karena kalau lo nggak nulis di kontrak itu ya lu bisa kejebak revisi selamanya. Itu sangat ngerepotin sekali. Tapi nggak ngejamin juga sih, karena kan kontraknya itu antar personal bukan antar perusahaan. Bahkan ada beberapa freelancer ya yang gue dengar itu dia freelance di agensi kayak gitu, agensinya belum bayar lama banget bayarnya. Itu banyak yang kayak gitu.
kayak gitu. Jadi nggak yang serta merta manis kayak gitu. Ya itu bedanya ya antara freelance sama in-house. Kalau in-house ya pendapatan lo steady gitu ya. Tetap Tiap bulan ada gitu. Jadi lo bisa ukur, oh gue bisa nyicil Nmax nih misalnya nih. ada gitu. pemasukan tetap. Iya, ada pemasukan tetap. Kayak gitu. Makanya buat yang baru pertama, misalnya nih, buat yang misalnya bosen nih kerja kantoran nih, mau freelance itu pikir-pikir lagi, ya kan? Ya nggak? Iya, Bener kan? iya dong. Karena ternyata mungkin kalau urusan freelance itu lebih enak lagi kalau lo ngobrolnya sama Arbo nanti ya. Lo bisa bikin podcast khusus boleh tuh ntar freelance sama dipanggil Mas Arbo. Iya, mentor motion graphic kita. Episode kedua ngobak. Yes. Kayak gitu sih. Nah, kalau gue ini hidup di dua alam. Gue in-house, tapi sembari freelance. Kayak gitu. Jadi gue in-house juga, gue freelance juga, gue ngajar juga. Kayak gitu. Jadi, wis demi cuan, gue jabanin lah. Kalau gue tipe orangnya kayak gitu ya. Bener. Gitu. Dan gue resign dari RCTI pun nggak yang 100% freelance, pasti ada in-house-nya, pasti gue nyari safe spot-nya itu, kayaknya perusahaan ini bisa jadi dana aman gue nih, kayak gitu kan. Sementara gue sembari freelance, kayak gitu. Dan itu pernah jadi bahan pertanyaan gue ketika interview loh. Ini? Iya, soal freelance sama in-house. Jadi gue pernah di interview ya, ditanya sama usernya, lu sekarang kerja di mana? Gue jujur orangnya. Gue kerja in-house di sini, bla bla bla, ngerjain kayak gini. Dan selain di sini, gue nge-freelance juga, ngerjain ini di kantor ini, kayak gitu kan. Dan gue juga ngajar. Gue bilang kayak gitu. Gue jujur orangnya. Nah, user gue, nanti lu ketika lo pernah nanya ya, nanti ketika lo diterima di sini, lo bakal freelance juga dong, kayak gitu. Ya gue ngasih jawabannya, ya selama kebutuhan dunia gue terpenuhi, ngapain gue freelance? Iya. Kayak gitu. Akhirnya gue dikasih salary yang wow. Gitu. Itu ya. Gitu itu ke mindset ya. Balik lagi ke mindsetnya, jangan ya cari aman aja buat yang pengen switch ke full 100% freelance ya. Ya mungkin nanti ada tips-tips buat freelancing dari mentor kita yang 100% freelance. Gue ngerasa gue ngerasa gue nggak cukup kompeten kalau ngobrolin freelance. Karena masih kayak apa di dua alam. Dia masih di dua alam, betul. Oke Mas, ada nggak sih Mas wejangan buat masyarakat kreatif? Oke. Buat yang baru ngedit ya? Buat yang baru pemula atau yang lagi upgrade skill atau Oke. Sama sih, paling perjalanan gue sama ya antara di sini sama di kelas-kelas gue itu jangan pernah takut buat membuat karya kayak gitu kan. Jangan pernah takut orang bakalan bilang karya lu jelek. Jangan pernah takut untuk ngelakuin kesalahan. Karena dari kesalahan lu nanti bakal belajar, oke, gue kemarin bikin ini salah nih. Jadi dari situ lo bakal ngebenerin diri lo sendiri gitu ya. Jadi jangan takut. Jadi karena di kelas gue itu 80% yang ngikut sebenarnya udah bisa ngedit. Cuman dia butuh apa ya? Semacam nggak pede gitu loh. Jadi ketika dia mau coba nih, gue kasih contoh kasus gitu ya. Iya, butuh afirmasi ya. Coba bikin kayak gini, bisa apa enggak kayak gitu kan. Awalnya gimana ya? Coba ditelaah lagi. Gue mintanya kayak gimana. Jadi gue di kelas itu selalu memperlakukan diri gue sebagai klien. Jadi mereka latihan gitu kan. Nanti ketemu klien dan bakalan ketemu masalah-masalah teknis gitu. Mereka diwajibin buat ngebenerin masalah-masalah teknis kayak gitu kan. Dan itu sebenarnya udah pada tahu tapi nggak pede gitu. Kalau kayak gini bener nggak? Bener. Udah cuman gitu doang.
Tapi dari situ mereka biasanya langsung, oh ternyata editing gini-gini aja ya. Kayak gitu sih, Nal. Jadi jangan pernah Mencoba ya. Iya. Jangan pernah takut salah. Jangan pernah takut salah. Cobain aja. Jangan pernah, biasanya ketika kita ngedit tuh, aduh nih klien gue demen apa enggak sih nih, bakal banyak revisi nggak nih, itu urusan belakangan. Kayak gitu kan, lo lakuin aja dulu sebaik lo kayak gitu kan. Ya revisi sih pasti ada. Ada orang yang ngomong jelek sih pasti ada kayak gitu kan. Yang penting ya udah bikin aja. Kayak gitu. Itu tips gua. Jangan gua ya buat yang baru-baru ngedit gitu. Nah, gue lupa nanya tadi Mas. Apa tuh? Menurut lo teknologi pengeditan seperti apa sih Mas yang sekiranya penonton tuh bikin asik gitu, bikin asik penonton, enak dilihat gitu. Oke. Mungkin gua ngebahasnya kalau bikin asik penonton itu lebih ke kontennya ya, kayak gitu kan. Gue bakal ngebahas sisi teknisnya aja nih. Yeah. Jadi gue sekarang kan gue pakai Adobe Premiere, ya. Makanan gue tiap hari tuh Adobe Premiere, dan terus dia baru ngeluarin update terbaru. Nah, update yang terbaru dia itu adalah dia ngeluarin fitur namanya Adobe Sensei. Nah, Adobe Sensei ini lu bisa ngedit menggunakan teks. Jadi misalnya nih gue ngomong nanti sama Premiere dibikin tulisannya, dibikin transkripnya istilahnya, dibikin tulisan, nanti lu bisa ngedit berdasarkan kata-kata. Misalnya ada kata-kata yang sensitif ya, gue tadi ngomong tai gitu kan, tut gitu kan, lu harus ngetutin gitu kan, lu tinggal search kata tai, ketemu, lu bisa potong atau lu bisa ngelakuin apapun dengan video itu, kayak gitu loh. Itu udah yang AI teknologi. Jadi kedepannya tuh udah canggih itu ya, artificial intelligence ya. Terus lagi dia bisa kemampuan audionya dia. Jadi dia bisa bener-bener ngilangin suara AC, suara background noise, itu udah lebih canggih lagi sih, kayak gitu. Itu yang terbaru. Cuman jeleknya Adobe Premiere adalah baru beberapa bahasa aja yang disupport. Bahasa Indonesia kebetulan belum. Gitu. Kayak gitu. Mungkin di beberapa update kemudian bakalan support bahasa Indonesia. Mungkin kalau seandainya itu udah support bahasa Indonesia, udah itu ngedit enak banget, lu tinggal baca gitu kan. Oh, gue mau motong di sini nih, gue mau buang di sini nih, gue mau buang di sini, itu sangat cepat sekali. Dan gue berdoa juga ini si AI ini nggak sampai jangan sampai dia yang bisa ngedit sendiri, kayak gitu kan. Kalau dia seandainya AI-nya ini bisa ngedit sendiri, gue bisa nggak dapet job nanti. Habis dong diambil. Kayak gitu nah. Tapi itu ya, maksud gue ketika lu kerja emang kalau bisa tuh harus update terus. Kayak gitu loh. Nah, ada update apa nih? Lo update softwarenya lo update ya. Mau nggak mau emang pasti bakalan ngikutin software yang terupdate terus. Pasti dia bakalan minta hardware yang makin tinggi. Ya emang ya itu dia balik lagi butuh investasi yang nggak sedikit kalau seandainya lo mau kerja di bidang kreatif, ya kan? Lo jadi ilustrator aja ya bisa sih pakai kertas sama pensil gitu, kan akan jadi sangat memudahkan kerja lo kalau lo pakai iPad atau pakai Wacom gitu kan. Ya enggak? Ya jadi jangan pelit-pelit lah sama investasi, apalagi buat diri sendiri ya. Biar kerjanya makin nyaman, itu nggak apa-apa. Gitu. Itu update teknis dari Adobe. Kalau software lain gue nggak tahu. Oke, jadi yang gue tangkap nih Mas, dari pertanyaan awal sampai akhir itu buat masyarakat kreatif, intinya lo jangan pernah takut berkarya, jangan pernah berhenti berkarya, jangan pernah takut yang namanya salah, sama jangan pelit sama diri sendiri. Iya, betul. Karena kan nanti duitnya bakalan balik ke kita sendiri gitu kan. Ya Anggap aja investasi lah. Iya.
Jangan pernah pelit sama diri sendiri, dan yang paling penting attitude-nya dijaga. Yes. Betul. Betul nggak? Betul sekali. Oke, jadi kita akhiri aja obrolan kita. Terima kasih buat Mas Edi yang udah menyempatkan hadir di episode perdananya Ngobak, ngobrolnya anak kreatif dari Hello Motion. Semoga bermanfaat wejangan-wejangannya buat masyarakat kreatif semua dimanapun berada. Oke, masyarakat kreatif, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam kreatif Sampai mati.